Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Repot Studio di Repot Masak. Oke, kali ini kita akan membuat sipon cake ya. Bahan-bahan yang sudah kita siapkan: 10 butir telur, nanti kita pisah antara putih dan kuningnya karena yang kita kocok nanti putihnya ya. Kemudian gula pasir ini 250 gram. Kemudian tepung 200 gram, kemudian air 190 ml kita tuang, kemudian minyak goreng sama 190 ml. Yang lebih bagus itu happy salad oil ya teman-teman, karena susah didapat, kita pakai minyak goreng biasa saja. Oke, kita tuang juga ke dalam air tadi. Ini campuran air dan minyak, nanti ditambah tepung juga ya teman-teman ya. Kemudian ini baking powder. Baking powder ini kurang lebih 1/4 sendok makan ya teman-teman. Oke, ada garam sama 1/4 sendok makan, kita taruh ke gula pasir. Kemudian karena ini vanila, jadi kita perlu vanila buat aroma ya. Vanila juga menghilangkan bau amis pada telur ya. Oke, untuk selanjutnya ini cream of tartar, kita taruh ke gula pasir sama takarannya 1/4 sendok makan. Kemudian tepung dan campuran vanila atau vanili, kemudian baking powder kita ayak ya. Kemudian nanti kita akan campurkan ke dalam campuran air dan minyak. Ya, kita tuang. Kita campur sampai rata, kemudian kita sisihkan ya teman-teman ya. Oke, 10 butir telur tadi kita pisah antara putih dan kuningnya. Agak susah ya teman-teman kalau telurnya kurang fresh, karena lebih bagus ini sebelum kita pecah kita taruh dalam kulkas supaya lebih enak memisahkan antara putih telur dan kuningnya. Oke, kuningnya kita campur teman-teman ke adonan tepung dan air tepung, air dan minyak tadi. Oke, setelah rata teman-teman, jangan sampai ada yang menggumpal ya. Kemudian kita sisihkan. Kemudian putih telurnya kita kocok dengan kecepatan tinggi. Oh ya, kita kasih beberapa sendok gula putih supaya ini lebih cepat mengembangnya. Gula pasir ya. Kita kocok dengan kecepatan tinggi. Oke, ini sudah mengembang. Oh ya, buat prinsip aja untuk mengocok putih telur ini jangan sampai kita mengembang sampai 100%, karena jika terjadi itu nanti fatal ya teman-teman. Kuenya bisa jadi nggak maksimal. Kurang lebih 80% kita masukkan tadi gula pasirnya.
gula pasir, krim osadan dan juga garamnya jadi satu tadi. Kemudian kita kurangi kecepatan, tunggu sampai adonan benar-benar kokoh. Nanti kita bisa pegang seberapa kokohnya adonan itu ya, karena jika tidak kokoh nanti hasilnya juga kurang baik ya teman-teman ya. Kita harus sabar. Ya, sepertinya sudah mulai kokoh, sudah mulai kencang ya. Sebentar lagi. Oke, jika sudah mulai kencang, nanti kita akan campurkan ke adonan yang pertama tadi, dengan tepung air dan kuning telur tadi. Ya, sepertinya ini sudah cukup ya teman-teman. Untuk mencampurkan, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak bisa mencampurkan semua menjadi satu. Jadi ada tekniknya. Kita ambil adonan putih telur sebagian kecil saja, kita taruh di adonan yang pertama tadi, kemudian kita ratakan. Kita ambil sebagian kecil saja, kemudian kita ratakan, kita aduk-aduk di adonan yang pertama tadi ya, harus rata ya teman-teman. Setelah rata, kita akan kembalikan semuanya ini ke adonan yang kedua, ke adonan putih telur tadi, sampai rata teman-teman ya. Oke teman-teman, buat informasi, kue ini adalah chiffon cake yang biasa dipakai untuk mereka-mereka yang menggunakan cake ulang tahun yang memakai fresh cream, whipping cream, atau bahkan ada yang menggunakannya untuk kue dengan yang memakai fresh es krim ya teman-teman ya. Karena kue ini lebih tahan dingin ya, lebih tahan di kulkas, apalagi di freezer. Tidak seperti kue-kue yang dibuat dengan menggunakan mentega. Ya, kue ini sangat lembut teman-teman, sangat enak. Oke teman-teman, jika sudah rata kita bisa menaruh adonan ini ke dalam loyang. Kita bagi dua teman-teman, kita bagi dua, cukup dua loyang aja, karena rencananya ini akan kita buat kue slice dari cake ini ya. Kita ikuti video repot masak yang berikutnya teman-teman.
ratakan. Kemudian setelah rata kita bisa hentak-hentakan loyang supaya angin yang ada di dalamnya terangkat ya teman-teman. Ya, kita masukkan oven, kemudian kita tunggu sampai atasnya merah, kurang lebih 30 menit dengan api kecil, karena ini cuma kuenya sedikit jadi 30 menit cukup. Kemudian setelah 30 menit warnanya merah, kita matikan api atasnya, kita tunggu 10 menit lagi sampai tanek, kemudian kita bisa angkat. Terima kasih teman-teman telah menonton video kami. Jika dirasa channel ini menarik, bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.